Akhirnya begitu hebatnya pertentangan yang didapatkan oleh Nabi Nuh, beliau pun marah. Marah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa, qala rabbi inni maghlubun fantasir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Qala rabbi ansurni 'alal qaumil kafirin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, beberapa kali Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Yang intinya Nabi Nuh, kata Allah, fala tay'as bima kanu ya'malun. Sudahlah Nuh, engkau tidak usah terlalu menghancurkan dirimu sendiri. Mereka sudah tidak akan beriman. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman saat ini. Maka kalau sudah seperti itu, wahai Nuh, isna'il fulk. Buatlah kapal, buatlah perahu. Akhirnya Nabi Nuh membuat perahu, tapi anehnya beliau membuat perahu di tempat yang tinggi, di gunung. Biasanya orang membuat perahu di dataran rendah, yang dekat dengan perairan. Tapi beliau membuatnya di atas gunung. Sebagian menyebutkan bahwasanya ini adalah pertama kali manusia membuat perahu. Perahu Nabi Nuh adalah perahu pertama yang dibuat oleh manusia. Dalilnya di dalam surat Yasin. Allah berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan di antara tanda-tanda nikmat rahmat yang Allah berikan kepada mereka adalah dahulu kami memuat mereka di dalam kapal yang penuh, yaitu kapalnya Nabi Nuh. Fil fulkil mashhun ini al lil ahdiyah, untuk kapalnya Nabi Nuh. Kemudian kata Allah setelahnya, wa ja'alna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami jadikan bagi mereka yang semisal dengan kapalnya Nabi Nuh apa yang bisa mereka kendarai. Ini sebagian ucapan ahli tafsir. Fa'ala kulli hal, kita kembali, Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Bahkan kata Ibnu Katsir, tidak pernah dilihat yang seperti itu, tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membuatnya sebesar panjangnya 1.200 hasta. Hasta kita orang normal saja sudah 60 sampai 80. Ini keturunan Nabi Adam yang sudah mendekati hari kiamat. Nabi Adam alaihissalam hastanya lebih panjang. Bahkan tinggi beliau sittuna dzira'an. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Tentunya bukan tingginya doang kan yang panjang ke atas, tapi tangannya semuanya seimbang. Nah, hasta kurang lebih 1 meter. Kalau seandainya dikalikan dengan 1.200, berarti sudah 1,2 kilo. Allahu Akbar. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 80 panjangnya, 80 hasta, lebarnya 50 hasta. Ala kulli hal, intinya Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu yang sangat besar. Kenapa beliau bikin perahu yang sangat besar, padahal yang beriman cuma hitungan jari? Anaknya 3 beriman, bersama 3 istri anaknya yang beriman dan 1 dari istri anaknya yang tidak beriman, Kan'an atau Yam, yang tenggelam. Kemudian dari orang-orang yang selain keturunannya cuma sedikit yang beriman. Tapi kenapa beliau membuat perahu yang sangat besar ini? Ternyata kata Allah, hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak. Dalam qiraat lain min kulli zawjayn itsnain dengan idhafa. Ketika datang perintah kami itu ada tanda-tandanya. Maksudnya datangnya topan, angin topan yang membawa banjir. Itu ada tanda-tandanya. Hatta idza wafarat an-nur, yaitu ketika mata air mulai keluar dari tempat-tempat yang bukan biasanya. Ini di antara penafsiran para ulama, ketika engkau mulai melihat banyak mata air keluar
dari yang bukan biasanya. Maka siap-siap. Muat semua, setiap makhluk. Dari kalangan burung. Dari kalangan hewan melata. Hewan berkaki 2 atau berkaki 4. Muat semuanya masing-masing 2 pasang. Sehingga walaupun jadi diletakkan di dek pertama, paling dasar. Di lantai pertama, ini memuat hewan-hewan. Yang melata, yang berkaki 2, yang berkaki 4. Kemudian di tengahnya manusia, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian paling atas burung. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz burung kan gampang, terbang aja. Ketika itu seluruh permukaan bumi tenggelam. Bahkan begitu tingginya banjir tersebut, ketika kapalnya Nabi Nuh ini berjalan, ombaknya setinggi gunung. Ternyata Nabi Nuh ini kapalnya karam, kandas di atas bukit Judi, di atas gunung juga. Ini karam di atas gunung ini itu setelah banjirnya surut. Maka sangat tinggi banjir ketika itu dan kita akan sebutkan bukit Judi itu di mana. Akhirnya Nabi Nuh memuat semuanya. Burung-burung semua naik di atas dan ini tidak hanya 1-2 hari saja. Nabi Nuh alaihissalam berada di atas kapal ini berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Sampai ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Nuh terus berjalan, ia mengirim burung merpati untuk melihat apakah bumi sudah normal atau belum, sehingga ia dengan orang-orang yang beriman bersamanya kembali mendarat. Fa'ala kulli hal, akhirnya datang perintah Allah, hujan turun terus-menerus tidak pernah berhenti, dan dari permukaan bumi terus mengeluarkan mata air yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hingga air terus naik, Nabi Nuh sudah di atas kapal, dan semua hewan-hewan sudah dinaikkan di atas kapal. Ternyata anak Nabi Nuh yang bernama Yam atau Kan'an tidak ikut naik. Lalu Nabi Nuh memanggilnya. Wa nada Nuhun ibnahu. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, ayo ikut naik bersama kami. Kata anaknya, perhatikan di sini bagaimana logika dibenturkan dengan wahyu. Anaknya menggunakan logika, sementara Nabi Nuh mengikuti wahyu. Kata Nabi Nuh, ayo anakku naik ke atas kapal, karena ini wahyu dari Allah. Wa auhayna ila Nuhin, kami wahyukan kepada Nuh. Kemudian kata anaknya, banjir itu idealnya di dataran rendah. Adapun gunung adalah tempat tinggi yang akan menyelamatkan dari banjir. Kata ia, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, aku tidak mau ikut. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Perhatikan bagaimana ketika logika ingin dibenturkan dengan wahyu, apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj. Ternyata ombaknya saja sudah setinggi gunung. Dan itulah yang menggulung Kan'an tadi. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Hingga ia pun menjadi bagian dari orang-orang yang tenggelam. Nabi Nuh, istri dan anaknya tidak beriman. Padahal beliau seorang nabi yang mendapatkan metode dakwah langsung dari Allah. Hanya saja Allah ingin memperlihatkan bahwasanya hidayah itu, taufik itu bukan dengan nasab. Ketakwaan itu bukan dengan garis keturunan. Akan tetapi dengan ketakwaan, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia, bahkan di akhirat kelak Allah berfirman, wa nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan ketika ditiupkan sangkakala di hari kiamat kelak, tidak akan ada manfaat antara nasab yang satu dengan nasab yang lain. Termasuk nasab Nabi SAW tidak akan bermanfaat bagi siapapun selama ketaatan itu tidak menjadi cerminan dalam kehidupannya. Kata Nabi SAW, man lam yusri'uhu nasab, man lam yusri'uhu amalu, man
man batta'a anhu 'amalu lam yusri' lahu nasabu. Barang siapa yang amalnya ia tidak serius dalam beramal, maka nasabnya tidak akan menolongnya. Man batta'a lahu 'amaluhu lam yusri' lahu nasabuh. Tidak akan bermanfaat nasabnya. Akhirnya Nabi Nuh terus berjalan di tengah tufan yang sangat besar, bahkan ombak yang setinggi gunung, hingga akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit, wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidhal ma' wa qudhiyal amr wastawat 'alal judi. Wahai bumi, wahai tanah, telan airmu, wahai langit, berhenti turunkan hujanmu. Kemudian air mulai surut dan kapal Nabi Nuh karam di atas bukit Judi. Para ahli sejarah menyebutkan bukit Judi ini berada di Irak, di suatu daerah yang bernama Mausil, di Mosul kalau kita sebutnya, di Irak. Nabi Nuh alaihi salam setelah peristiwa ini masih hidup bersama kaumnya yang beriman ini selama 60 tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan semua total usia Nabi Nuh yang disebutkan Ibnu Abbas adalah 40 tambah 950 tambah 60, totalnya adalah 1050 tahun. Tapi yang beriman sangat sedikit. Dan tidak ada yang tersisa dari yang ikut bersama Nabi Nuh, keturunan-keturunannya, kecuali 3 saja. Yaitu Sam, kemudian kemudian Ham dan Yafith. 3 ini, Sam, kemudian Ham, dan Yafith. Dan cikal bakal keturunan manusia semuanya berasal dari 3 ini saja. Kata Nabi SAW dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Samun Abul Arab. Sam ini yang akan menjadi cikal bakal keturunan bangsa Arab. Adapun Ham Abul Habasyah. Dan Ham cikal bakal keturunan bangsa kulit hitam, Ethiopia. Kemudian Yafith Abul Rum. Adapun Yafith cikal bakal keturunan bangsa kulit putih, Eropa. Dari sini semuanya berasal, wal hadithu fihi dha'af. Hadisnya ada kelemahan, akan tetapi ini pembahasan tentang sejarah, dan pembahasan tentang sejarah itu lebih yutasamah fihi ma la yutasamah fi ghairih. Ada toleransi di dalam pembahasannya. Bahkan kalau kita lihat Ibnu Ishaq juga Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dalam beberapa poin mereka mengambil dari Taurat dan Injil. Iya, karena memang ada kesamaan. Karena Taurat dan Injil datangnya dari Allah, hanya saja ada perubahan campur tangan manusia di dalamnya. Maka hal-hal yang sesuai sejalan dengan Al-Quran, para ulama mengambilnya. Adapun yang bertentangan dengan Al-Quran, para ulama menolaknya. Baik, kita lanjutkan insyaAllah ta'ala setelah Isya. Masih ada sedikit pembahasan tentang Nabi Nuh. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tadi kita sudah bahas tentang sejarah ringkas perjalanan hidup Nabi Nuh alaihissalam, dan kita akan mencoba memetik beberapa hikmah dan pelajaran dari perjalanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Dan ini diantara yang menguatkan para ulama mengatakan bahwasanya Idris hidup setelah Nuh dan bukan sebelum Nuh. Kenapa? Karena Idris juga adalah seorang Rasul. Allah berfirman di dalam surat
Maryam, wadhkur fil kitab Idris, innahu kana siddiqan rasula, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ingatlah di dalam Alkitab Idris, dia adalah seorang nabi yang jujur. Dan juga kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat dia di tempat yang tinggi. Para ulama menyebutkan tentang tafsir Allah mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Pertama, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril ketika menuju Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Di langit pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya ibni Zakaria alaihimussalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf ibni Yaqub alaihimussalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima ada Harun, di langit keenam ada Musa, dan di langit ketujuh ada Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Disebutkan dari Ibnu Abbas, beliau menukil dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang yang mengetahui tentang Alkitab, kitab-kitab dari ahli kitab. Ibnu Abbas pernah bertanya tentang makna wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris, kami tinggikan Idris di tempat yang tinggi. Apa maknanya wahai Ka'ab? Lalu Ka'ab menceritakan, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan di dalam Bidayah wan Nihayah, kata Ka'ab al-Ahbar, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Idris, anni arfa'u laka kulla yaumin mithla amali jami'i bani Adam. Wahai Idris, aku akan naikkan dari amalanmu setiap hari sejumlah amalan anak keturunan Adam yang hidup pada zamannya. Artinya amalan yang dilakukan Idris akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Lalu Idris meminta untuk ditambahkan amalan tersebut. Dan datanglah salah satu khaliluhu, dia memiliki teman dekat dari kalangan malaikat. Lalu dia meminta untuk dibawa ke tempat yang dia di situ bisa lebih meningkatkan ibadahnya. Diantar ke langit yang keempat. Ternyata malakul maut di sisi lain terheran-heran karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Lalu malakul maut bertanya-tanya di dalam dirinya, kok bisa Idris hidup di bumi? Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit yang keempat. Ternyata datang malaikat yang sahabat Idris tadi sampai ke langit keempat. Lalu ia bertemu malakul maut. Malakul maut bertanya, siapa yang bersamamu? Kata sahabatnya tadi, ini adalah Idris. Kata malakul maut, yal ajab. Sungguh sangat menakjubkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku sangat heran, kok bisa aku diperintahkan untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Padahal dia adalah manusia yang hidup di bumi. Ternyata di sisi lain, Idris yang meminta untuk diantarkan ke langit keempat agar dia lebih banyak bisa memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan manusia tidak mengetahui di tempat mana dia diwafatkan. Baik, sehingga kata para ulama, Idris ini bukan kakek dari Nuh yang tadi kita sebutkan namanya Khanuh, kakek ketiga dari Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutasyawlikh bin Khanuh. Sebagian seperti Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya Khanuh ini adalah Idris yang beliau nukil dari ahli kitab. Tapi sebenarnya yang rajih bukan, karena tidak ada Rasul yang diutus sebelum Nuh berdasarkan nas Al-Quran dan hadis syafaat tadi di hari kiamat kelak di padang mahsyar. Kemudian yang kedua,
Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, fahuwa rasul, kullu nabiyyin dzukira ismuhu fil Quran fahuwa rasul illa Adam. Setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia juga merangkap sebagai rasul kecuali Adam alaihissalam. Ya, sehingga yang kita sebut 25 nabi dan rasul, 24 rasul, 25-nya satu yaitu Adam bukan rasul. Beliau hanyalah seorang nabi karena tidak ada umat yang diutus kepadanya. Baik. Ini diantara yang memperkuat karena Allah berfirman di dua tempat, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ketika Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa cerita-cerita tentang para nabi ini, yaitu para rasul, kata Allah, itulah kisah-kisah para rasul yang telah kami kisahkan. Allah sebutnya di sini yang dikisahkan itu adalah rasul, bukan nabi. Sehingga setiap nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia merangkap sebagai rasul kecuali Nabi Adam. Dan Idris namanya disebutkan di dua tempat. Yang di surat Maryam tadi, dan juga setelah penyebutan Nabi Ibrahim, yaitu di ayat yang lain, wa Idris wa dzal kifli kullun minas salihin. Dalam surat Al-Anbiya atau dalam surat Al-An'am. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mu'allaq oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Idris ini juga memiliki nama Ilyas. Sehingga nama Idris dan Ilyas di dalam Al-Quran sebenarnya satu orang. Hanya ini secara mu'allaq dan bisighati tamrid. Wa qila bi anna Idris huwa Ilyas. Sebagian menyebutkan Idris itu adalah Ilyas. Fa'ala kulli hal, maka penyebutan Idris sebagai kakek Nabi Nuh ini tidak tepat. Tidak tepat. Dan ini penukilan dari ahli kitab sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari, atau disebutkan Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Ishaq mengambilnya dari ahlul kitab. Dan apa yang datang dari ahlul kitab tidak bisa didustakan dan tidak bisa diterima begitu saja. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita terima, kalau tidak sesuai maka tidak diterima. Dan kita sudah sebutkan tadi dalil-dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nuh, sehingga tidak mungkin Idris diutus sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Hikmah yang berikutnya, bahwasanya kesyirikan itu terjadi, bahkan yang mendekati kesyirikan yang disebut dengan bid'ah, karena bid'ah ini baridatus syirk atau baridul kufur. Bid'ah ini adalah pengantar, wasilah kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Sehingga di dalam agama kita dan di dalam agama-agama para rasul diharamkan yang namanya bid'ah ini. Diharamkan yang namanya bid'ah. Karena inilah hal-hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan tidak terjadi langsung begitu saja, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Dan Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana nabi-nabi selainnya, tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya melainkan telah dia sampaikan. Di hari kiamat kelak disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Nuh dibangkitkan bersama umatnya. Dan Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan semua apa yang diwahyukan kepadamu untuk umatmu? Kata Nabi Nuh, na'am. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, ini umatnya Nabi Nuh, subhanallah, umat yang paling menjengkelkan. Di hari kiamat pun, ketika Allah bertanya kepada umatnya, hal ballaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah yang diwahyukan kepadanya untuk kalian? Kata mereka, lah. Nabi Nuh tidak pernah menyampaikan. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Nuh, man syahidalak? Siapa yang mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Nuh, untuk umatmu? Kata Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Muhammadun wa ummatuh.
Yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammad dan umatnya. Kita semua akan menjadi saksi. Kenapa? Karena kita membaca dalam surat Nuh. Kita membaca di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Bahwasanya Rasul yang pertama diutus adalah Nuh. Di dakwah, beliau mendakwakan kepada kaumnya 950 tahun. Kita baca itu. Dan kita yang akan menjadi saksi bagi Nabi Nuh akan kebenaran apa yang ia sampaikan. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Demikianlah wahai kaum muslimin, kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat yang lain sebelum kalian. Umat yang diutus sebelum kita ada 69 umat. Dan kita umat ke-70 pelengkap dari umat-umat sebelum kita. Maka kesyirikan ini tidak terjadi begitu saja. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ma ba'atha Allah nabiyyan illa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus kepada umatnya melainkan wajib baginya untuk menyampaikan segala kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan segala keburukan yang ia ketahui bagi umatnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan rasul. Beliau telah menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau berupa kebaikan, dan beliau telah memperingatkan seluruh apa yang diwahyukan kepada beliau berupa keburukan. Maka tidak ada lagi agama, tidak ada lagi tata cara beribadah, tidak ada lagi ritual yang bisa diterima selain dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah. Semuanya tertutup kecuali melalui jalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah ayah salah seorang lelaki di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Maka tidak ada lagi wahyu yang datang dari Allah. Jibril tidak ada lagi datang untuk memberikan wahyu kepada seorang pun setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi jalan yang bisa mendekatkan, mengantarkan seorang kembali kepada Allah kecuali melalui jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Ketika Umar bin Khattab mencoba-coba untuk melihat kitab Taurat, kitab-kitab ahli kitab sebelum kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan. Kalau seandainya Nabi Musa hidup saat ini, lama wasi'ahu illa ittiba'i, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Maka tidak ada jalan lagi yang bisa mengantarkan seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu telah tertutup. Tidak ada lagi wahyu setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan beliau sendiri Allah ingatkan di dalam surat Al-Maidah. Tadi dalilnya kita sudah sebutkan dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub bahwasanya wajib bagi setiap nabi untuk menyampaikan segala apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dan khusus nabi kita di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan seluruh apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Ini dalam suratul Maidah. Sampaikan semua apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjaga engkau dari manusia. Tidak ada satupun yang tersisa dari apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau telah sampaikan, sebagaimana Nuh alaihi salam yang kita nanti bersaksi di hari kiamat untuknya, tidak ada satupun yang Allah wahyukan kepadanya melainkan Nabi Nuh telah sampaikan.
untuk umatnya. Bahkan Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya akan kedatangan Al-Masihud Dajjal. Padahal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh Dajjal itu. Dajjal tidak akan keluar pada zamannya Nabi Nuh, karena Dajjal hanya akan keluar pada umat terakhir, yaitu umatnya Nabi SAW menjelang hari kiamat kelak. Tapi karena ini adalah amanah dari wahyu Allah, maka wajib bagi Nabi Nuh untuk menyampaikan, memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa wa yunzira ummatahu al-masih ad-dajjal. Tidak ada satupun Allah utus seorang nabi, melainkan dia telah memperingatkan umatnya dari yang namanya Dajjal ini. Demikianlah para nabi. Maka tidak ada lagi yang tersisa dari agama Islam, melainkan telah diwahyukan kepada Nabi SAW dan telah disampaikan kepada umatnya. Maka tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambah dalam agama kita. Justru penambahan-penambahan inilah yang akan menjadi cikal bakal kejelekan-kejelekan, bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh nasallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ghulu fis salihin. Terlalu mengkultuskan orang-orang saleh, terlalu berlebihan di dalam menyanjung orang-orang saleh, sebagaimana kisah yang kita sebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh. Dan tidaklah orang-orang Nasara beribadah, menyerahkan ibadah mereka kepada Isa bin Maryam, melainkan dikarenakan mereka mengangkat Isa bin Maryam melebihi kapasitasnya sebagai seorang hamba dan rasul. Sehingga Nabi SAW bersabda, la tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam. Begitu mereka terlalu berlebihan di dalam menyanjung Isa hingga menaikkan derajatnya dari seorang hamba dan rasul menjadi seorang yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah, yaitu sebagai Tuhan. Iya, dan ini adalah bid'ah. Bid'ah di kalangan orang-orang Nasara yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Apa ajaran Isa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran dan surat yang lainnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Dan Allah adalah Robku dan Rob kalian, maka beribadalah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Iya. Mereka juga mengakui bahwasanya Isa itu adalah jalan yang mengantarkan kepada Bapa. Iya. Isa itu bukan Bapa. Isa itu bukan Tuhan. Tapi Isa itu adalah jalan menuju Tuhan. Dan ini kata Al-Quran, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah adalah Rabbku, kata Isa, dan Rabb yang menciptakan kalian, maka hendaklah kalian beribadah kepadanya. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita petik sebenarnya. Di antaranya juga selain ghulu di kalangan orang-orang saleh yang membuat kita terjatuh ke dalam bid'ah hingga mengantarkan kepada kesyirikan, juga kejahilan. Tadi kita sebutkan sebab patung-patung tersebut diibadahi yang sebelumnya tidak diibadahi adalah karena hilangnya ilmu, terkikisnya ilmu, dihapusnya ilmu. Maka seorang yang jahil, yang tidak memanfaatkan usianya untuk belajar agama, potensi untuk terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu itu sangat besar. Apa yang membuat kita lebih istimewa dari kaumnya Nabi Nuh sehingga kita mengatakan kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita walaupun tidak belajar kita tidak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka menganggap itu ketaatan kepada Allah. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam dosa yang mereka menganggap itu biasa. Betapa banyak dari umat ini yang terjatuh ke dalam riba dalam keadaan mereka menganggap itu perkara biasa. Maka kebodohan adalah penyakit. Kata Nabi SAW, ala sa'alu idza jahilu fa innama shifa'al as-su'al. Kenapa ketika mereka ini tidak mengetahui, mereka bertanya?
Kenapa mereka tidak mau bertanya? Karena yang namanya obat dari kebodohan adalah menuntut ilmu, belajar, bertanya. Baik, ini sebagian yang kita bisa sampaikan. Maka sehebat apapun kita, jabatan kita, sesibuk apapun kegiatan kita, maka jangan pernah menyisahkan dari usia kita waktu-waktu untuk duduk di majlisul ilm, belajar. Walhamdulillah, kondisi kita semakin membaik. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini secara totalitas. Maka mari kita manfaatkan. Sampai kapan kita mau terus tenggelam di dalam kejahilan? Bahkan satu kita tutup dengannya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Tapi satu kita tutup. Athar dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, disebutkan al-Imam al-Bukhari dalam satu bab as-safar fi talabil ilm, bab al-khuruj li talabil ilm, bab kewajiban untuk atau disunahkannya, dianjurkannya safar dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau membawakan kisah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja berjalan dari kota Madinah menuju ke Syam dalam perjalanan 1 bulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais dalam rangka ingin mendengarkan satu hadis yang Jabir bin Abdullah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Unais ini pernah mendengarkan satu hadis dari Rasulullah yang tidak pernah didengarkan sahabat yang lain. Hanya untuk mengejar satu hadis, beliau berjalan selama 1 bulan, menempuh perjalanan yang penuh dengan kepenatan safar pada waktu itu. Kenapa? Jabir bin Abdullah khawatir, jangan sampai kandungan dalam hadis tersebut perintah yang aku tidak kerjakan karena aku tidak mengetahuinya, atau larangan yang aku terjatuh ke dalamnya dikarenakan aku tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Wallahu alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.